Tahun 1997, melalui strategi yang diyakininya, Rudi Hadisuwarno berhasil bertahan terpaan krisis. Di bawah bendera Rudi Suwarno Organization, salonnya semakin maju. Franchise-nya pun mulai tumbuh tersebar di mana-mana. Samping itu, secara pengembangan servis salon juga saya banyak sekali berpikir. Salah satu adalah inovasi ada Creambar, karena Creambar itu nggak ada di luar negeri. Itu ada ciptaan dari saya sendiri yang namanya Creambar, berikut produknya. Jadi waktu belajar di Eropa nggak ada gitu? Creambar itu khas Indonesia, khas. Mulai kapan itu, Mas? Menariknya. Baru tahu. Nah itu di akhir 70-an. Oh, di akhir 70-an. Iya, di tahun 78. Di mana waktu itu kan saya tahu bahwa rambut yang sudah dikeriting pasti harus ada perawatan khusus, ya kan, nggak bisa. Perawatan yang ada di Eropa itu adalah dengan minyak zaitun, olive oil yang dipanaskan, kemudian dioleskan ke kepala dan dipijat. Namanya hot oil treatment kalau di sana. Di Indonesia kita mengenal minyak kemiri, minyak cem-ceman, orang aring, ya kan. Hampir sama sebenarnya konsepnya minyak. Nah, waktu saya cobakan itu di Indonesia, setelah di treatment gitu, ya rambutnya lepek, nggak bisa di blow. Karena kondisi alam kita yang sangat humid kan, sangat lembab. Buat orang tua kita nggak masalah, karena kayak konde kan memang dikasih minyak rambutnya. Tapi kalau mau di blow gimana, mau disasak gimana, nggak mungkin gitu. Tapi rambut pada rusak nih, klien-klien nggak dirawat. Udah mulai mencat rambut kan waktu itu, berpikir sama bapak, gimana ya bikin treatment tapi bisa dicuci dengan air larut gitu. Kalau minyak di shampoo bisa larut, tapi tetap masih nggak bisa hilang gitu. Dan kalau di shampoo ya hilang lagi semua gitu kan. Akhirnya sama bapak kemudian berpikir, bikinlah krem namanya krem dengan base water base krem. Kalau dibilas tuh bisa larut, tidak meninggalkan lengket-lengket di kepala. Itu cukup waktu lama lah, 6 bulan gitu, dia kotak-katik cari, dapatlah itu formulanya dengan kan gitu kan. Saya kerjakan sendiri gitu, saya pijat sendiri gini. Rupanya orang keenakan kan dipijitin kayak gitu kan. Terus udah mulai saya ajarkan kepada beberapa asisten Creambar itu, nah udah mulailah jadi booming gitu. Cuma memang waktu itu saya masih naif sekali ya. Kalau sekarang aku patenkan itu ya. Iya. Betul. Setelah mereka dirawat di salon, mereka tanya, "Lu di rumah saya pakai apa sih?" Ya kan, jadi ternyata ada pasar ini untuk penjualan retail di salon gitu. Karena mereka setelah di salon terus di rumah gimana? Nah, saya mulai jualan, kok jalan ya. Nah, pikir kenapa ya nggak bikin sendiri gitu, karena ayah saya juga chemical kan, tahu lah nggak jauh-jauh deterjen gitu. Mulailah bikin produk di rumah, di dapur. Dengan cara bermitra atau mungkin Dengan ayah dulu, ayah bikin dulu kan, bikin sendiri dulu di rumah, botolin, jualin gitu, laku kan. Tapi pikir-pikir lama-lama ya tahu lah, banyak baca gitu, bubble ekonomi segala macam, mesti hati-hati kan. Saya pikir iya ya, kalau collapse nih gimana gitu, pasti yang paling kena yang mahal dulu kan, orang menghemat. Mulai dari tahun 96 itu saya menyiapkan salon Rudi. Salon Rudi yang harganya seperempat. Saya pikir ya kenapa enggak bikin second line gitu. Tapi tidak dilepaskan dari Rudi Hadisuwarno, karena yang jual kan Rudi Hadisuwarno nya. Itu hanya untuk pakai dengan warna yang berbeda, logo yang berbeda. Ini saya mulai yang salon Rudi. Benar, 98 bet gitu. Jadi ya lumayan sih udah siap ya. Sehingga kemudian beberapa salon saya Rudi Hadisuwarno yang di lokasi menengah saya pindahkan merek, saya turunkan merek, switch dari salon Rudi, ganti warna logo, kemudian harga diturunkan juga seperempat. Sedangkan yang sampai seperempat ya? Iya. Sedangkan yang, karena kalau kita udah main 2 segmen harus butuh signifikan bedanya, kalau enggak bias juga, nggak jelas juga gitu. Nah, sedangkan yang di Plaza Indonesia 4 brand sekarang. Jadi Rudi Hadisuwarno ini masih ada kira-kira 6 atau 7 outlet aja. Jakarta, Surabaya 1, ya kan. Kemudian
di Bali satu. Karena Warna ya, kemudian salon beauty-nya yang paling banyak ada 100 kali ya. Kemudian sekolah kami ada 15 unit. Kemudian Brown Salon. Brown Salon ini salon menengah untuk remaja. Brown. Ya, Brown. Namanya bisa. Brown by Rudi Hariswarno. Ya. Oh, tetap ya. Brown Salon by Rudi Hariswarno. Lebih pop gitu desainnya. Kemudian untuk anak muda. Kenapa? Karena waktu itu banyak sekali saya selalu tanya sama ibu, Bu, putrinya kemana kalau ke salon? Nggak mau, katanya salonnya mama tempat kamu. Wah, gawat. Aku nggak bisa punya langganan baru nih nanti kan. Udah pikirin bikin salon anak muda. Di Blok M Plaza. Salon beauty-nya saya convert menjadi Brown. Buka buat anak muda. Kenapa? Nah, kembali kita di salon. Nah, mulai 2 tahun lalu saya mulai membuka namanya Max Salon. Jadi dibutuhkan satu fasilitas yang terpisah dikerjakan oleh laki-laki buat laki-laki. Jadi konsepnya ada barbershop, cuma ditingkatkan servisnya menjadi salon. Bisnis TV Jakarta.